Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim wa yuhyi wa yumiit wa yu'ti wa yamna wa yaqbid wa yarfa' wa yu'izzu wa yudhill wa yahdi wa yudhill. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 7 bulan Rajab 1445 Hijriah bertepatan 18 Januari 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Mungkin itu tema kita yang kita. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhan kami, Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu obat jiwa. Al-Quran itu obat hati. Wa hudan, Al-Quran itu petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang yang beriman. Jemaah sekalian rahimakumullah, 4 macam fungsi Al-Quran yang Allah jelaskan pada 57 surah Yunus. Yang pertama, Al-Quran sebagai pelajaran. Maka sangat tepat anak-anakku sekalian, hari ini betul-betul mempraktekkan fungsi Al-Quran. Belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Fungsi yang pertama. Orang tua, anak-anak, siapapun wajib belajar kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita diwajibkan beriman kepada apa? Kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Tapi beriman kepada Al-Quran dan wajib mempelajari Al-Quran.
beriman kepada 3 kitab samawi yang turun sebelum Al-Quran, tapi kita tidak wajib mempelajarinya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Tidak wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari, tapi mengimani itu turun dari Allah. Tapi manakala kita beriman kepada Al-Quran sebagai bagian dari 6 rukun iman kita dan 6 kesatuan, karena dari 6 itu tidak boleh kita tidak beriman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Itu rukun iman, itu satu kesatuan. Kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada takdir, gugur iman kita. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari kiamat, gugur iman kita. Jadi kita beriman kepada kitab Al-Quranul Karim dan kita wajib mempelajari. Seorang ulama salafus salih menyebutkan, alim waladakal Quran, fa innal Quran sayu'allimuhu ala kulli syai'. Ajari anakmu Al-Quran pertama kali, karena sesungguhnya Al-Quran itu memudahkan masuknya segala macam ilmu yang lain. Jadikan Al-Quran magnet besar untuk menarik segala ilmu-ilmu yang baik untuk masuk ke dalam jiwa anak kita. Dan itu bisa terjadi manakala ilmu Al-Quran yang pertama kali dimasukkan. Hari ini kan jarang seperti itu. Al-Quran menjadi urutan-urutan yang tidak utama. Bahkan tidak sedikit ada orang yang mau nikah besok, malam ini baru belajar Al-Fatihah. Itu pun takut nanti ditanya oleh Pak Guru, apakah ada Fatihah? Karena Fatihah itu adalah wajib dalam sholat. Tidak. Seorang muslim, Al-Quran pertama kali menjadi magnet ilmu-ilmu yang lain. Apabila Al-Quran dimasukkan ke dalam jiwa anak sedini mungkin, para ulama menyebutkan ahli-ahli Al-Quran itu adalah orang yang cerdas, anak-anak sekalian. Ahli Al-Quran itu orang yang pintar, karena Al-Quran itu yang membuka masuknya segala ilmu yang lain ke dalam jiwa anak kita. Al-Quran dijadikan pelajaran. Kenapa? Karena orang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajar. Kalau mau mencari murid teladan dan guru teladan, guru Al-Quran dan murid Al-Quran. Sekalipun hari ini guru Al-Quran dipandang lebih rendah, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajar Al-Quran itu adalah orang yang kedudukannya tertinggi. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada saat aku diajarkan satu huruf Al-Quran saja oleh guru, maka aku rela jiwaku dijualnya, dijual belikannya. Artinya apa? Bapak-bapak, yang boleh dijual belikan itu apa? Bukan manusia merdeka, tapi budak, hamba sahaya. Saking berharganya guru Al-Quran di hadapan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rela. Yang hari ini kadang-kadang Al-Quran tidak dianggap sesuatu yang penting. Jaminan keselamatan dalam hidup kita dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada As-Sunnah. Nabi mengatakan tidak akan sesat. Selamat orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran kalau Al-Quran bukan menjadikan pelajaran bagi kita? Al-Quran harus jadikan pelajaran. Sebuah hadis dari Imam Tirmidzi dan Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, innal ladzina laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam
dadanya, di dalam ingatannya, dalam pelajarannya sesuatu daripada Al-Quran, maka seperti rumah yang angker, tenggorokan yang tidak pernah dilewati oleh ayat Al-Quran itu kayak rumah yang ada. Kalau rumah angker itu bahantu biasanya. Maka orang mengusir setan itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Mengusir setan jangan mengambil dukun, menambahi setannya, tapi mengusir setan dengan apa? Dengan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabira, fa innal Qur'an la taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitan yabduru minal baitil ladzi tuqra suratul Baqarah. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya? Adakah yang membuat rumah kayak kuburan bentuknya? Tidak. Terus tujuannya hadis itu apa? Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, karena kuburan tidak ada aktivitas ibadah. Kuburan tidak ada aktivitas ibadah. Tapi Allah katakan, bacalah Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Orang tua yang beruntung manakala memiliki anaknya yang fasih membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca setiap hari kesempatan di rumahnya, dan itu menjadikan pengusir bagi syaitan yang menjadikan ketidaktentraman dalam rumah tangga. Bapak hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La hasada illa min itsnain. Tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua. Hasad itu kepingin apa yang ada di tangan orang lain, atau bisa saking dengki kemudian merusak punya orang lain. Tidak boleh hasad, kecuali yang boleh hasad itu dua. Dihiri itu boleh dua, yang lain jangan dihiri-hiri, jangan didengki-dengki. Yang pertama yang boleh dihiri, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh diri kepada seseorang yang Allah ajarkan Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi bacaan favoritnya di malam hari dan di siang hari. Pernahkah kita iri seperti ini? Kita iri melihat orang yang punya anak fasih baca Al-Quran. Ada yang punya anak 5 orang, 5-5-nya ahli Al-Quran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh kita iri. Iri itu artinya berusaha untuk meniru, berusaha untuk mencontoh kepada orang yang Allah ajarkan Al-Quran kepadanya. Kemudian Al-Quran itu menjadi bacaan malam hari dan bacaan siang hari. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh diiringi, warajulun, dan kepada seseorang yang Allah berikan atahullahu malan, Allah berikan harta yang banyak, bahwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Boleh iri kepada orang pemilik harta yang banyak dan dia infakkan harta itu untuk malam dan siang. Dia berikan harta itu malam dan siang. Sebenarnya infak itu milik bersama, tapi yang paling utama berinfak itu adalah orang yang memiliki banyak harta. Dan itu boleh kita meniru mereka untuk menjadi mereka, membagikan hartanya malam dan siang. Bukankah infak itu meredam marahnya Allah Ta'ala? Sehingga kata para ulama, ahli infak itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ukuran infak itu ukuran kemampuan. Kalau ada mampu banyak, sedikit, ukuran kemampuan. Sampai ukuran Rasul apa? Sebiji kurma itu mampu memadamkan api neraka. Berinfak sebiji kurma memadamkan api neraka. Buka puasa tadi kurmanya banyak, kita punar orang bisik, kita mau takutlah dengan neraka, sekalipun dengan apa? Sekalipun dengan berinfak sebiji kurma. Dan infak itu kebiasaan
besar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada tema kita, Bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Al-Quran menjadikan pelajaran bagi kita. Al-Quran menjadikan bimbingan bagi kita. Tidak ada aturan dalam Al-Quran yang tidak menjadi aturan terbaik. Tidak ada berita dalam Al-Quran yang ada kebohongan. Tidak ada janji Allah dalam Al-Quran yang tidak pernah Allah tepati. 115 surat An-Nisa. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. La mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Bahari di waktu kami masih belajar Al-Quran, panjang wa tammat itu dibaca 3 kali apabila menghataman. Atam Al-Quran baca wa tammat. Setelah ditanya kenapa dibaca wa tammat, itu kan ada tamatannya di situ katanya. Orang kita kan suka menyocok-cocokkan yang tidak cocok. Batamat Al-Quran ada ayat yang menyebutkan wa tammat. Oh, dibaca 3 kali. Kemudian ada lagi tambah-tambahannya yang kita cukup tidak respect dengan tamatan. Ada lakatan kuning, lakatan putih, tahu macam-macam. Bahkan ada bendera merah putih yang ditajam di atas nasi lakatan. Kayaknya yang pertamanya nasionalis bahkan biasa. Bapak-bapak, kita belajar pada Al-Quran dan kita praktekkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kami berharap tua dengan anak-anak kami sekalian. Kalian bukan hanya belajar membaca, belajar menghafal, satu saat belajar memperdalam, sehingga Al-Quran tafahum wa tadabbur mampu dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dijadikan praktek sehari-hari, tuntunan kehidupan kita. Al-Quran yang tidak pernah ada tandingnya satu ayat pun, yang tidak pernah diragukan kebenarannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah Al-Quran, kalimat kalam Allah itu. Sidqan, apa yang Al-Quran beritakan itu pasti benar. Tidak ada keraguan apa yang datang dari Al-Quran. Wa adlan, dan hukum yang diatur oleh Al-Quran itu adalah hukum yang paling adil. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa mengganti satu kalimat pun dari Al-Quran itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran adalah salah satu bacaan yang tertinggi nilainya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada bacaan Al-Quran. Allah menyatakan Al-Quran itu dibaca, yang membaca, yang mendengar, yang memperhatikan sama-sama mendapat rahmat. Artinya pada saat keluar satu ayat, 2 ayat Al-Quran dari mulut pembaca, maka seolah-olah dia menebarkan rahmat kepada sekelilingnya, jika sekelilingnya bisa menghargai kepada yang membaca Al-Quran. Sedihnya kita, Al-Quran dibaca, yang ribut tetap ribut, yang berdebat tetap berdebat. Di sebelah kanan ada baca Quran, sebelah kiri berdebat. Hargai, bukan menghargai yang baca, tapi hargai yang dibaca. Hargai yang dibaca. Yang dibaca itu adalah kalamullah. Manakala Allah menyibukkan kita hendak membaca Al-Quran, kata seorang ulama, sesungguhnya Allah senantiasa ingin berdiskusi dengan kita. Allah ingin berdialog dengan kita manakala Allah sibukkan kita membaca Al-Quran. Apakah itu bukan suatu kebahagiaan yang besar? Jangan ganti waktu-waktu baca Al-Quran dengan bacaan yang lain. Allah katakan yang membaca, yang mendengar mendapat rahmat. Tapi Allah juga mengabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 26, siapa yang suka ribut apabila Al-Quran itu dibaca? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Allah abadikan, Allah bedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, apa kata Allah? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
nomor 1. Apabila Al-Quran itu dibaca, perhatikan, dengarkan. Yang membaca, yang mendengarkan mendapat rahmat. Artinya bacaan Al-Quran membagikan rahmat kepada pembaca. Maka di antara tema kita hari ini, Al-Quran adalah rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi semua orang. Tapi siapa yang suka ribut menurut Allah Ta'ala dalam Al-Quran? 26 surah Fussilat, waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, kata ulama tafsir, Abu Jahal salah satu di antaranya, belum lupa yang satunya. Abu Jahal berkata, pemimpin orang kafir itu berkata, apa katanya? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Quran apabila dibaca. Apabila ada orang baca Al-Quran, kata orang tidak beriman itu, jangan dengarkan. Bahkan bukan sampai di situ aja. Wal ghawfihi, buatlah keributan. Di sini baca Al-Quran, kalian ribut. Itu instruksi siapa? Instruksi pemimpin orang-orang kafir kepada pengikutnya. Apa gunanya apabila mereka ribut Al-Quran dibaca? La'allakum taghlibun, supaya kamu mampu mengalahkan orang yang membaca Al-Quran. Keributan yang ada di sekeliling Al-Quran dibaca menghilangkan konsentrasi. Rasul menjadi imam sholat, di belakangnya ada satu makmum yang membaca bacaan sangat keras suaranya. Setelah Nabi salam, Nabi berbalik bertanya, siapa yang menjadi imam di antara kalian? Kenapa Nabi berkata seperti itu? Makmum yang di belakang tidak seksama mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran ini kalimah agung, Pak. Mengerti tidak mengerti, mampu mengeluarkan air mata apabila kita membacanya. Kalau bapak menonton sinetron, ibu-ibu menonton sinetron, kemudian habis disunat meleleh air mata, cucu bertakun, ini kenapa menangis, sedih kisahnya jadi. Artinya tahu ceritanya sehingga menangis. Tapi Al-Quran tidak mengerti sekalipun, mampu menangis. Pada saat kita diimami oleh orang yang fasih bacaannya, kita bergembira. Hari ini, zaman ini tidak kayak kami bahari lagi. Namun kita bahari, Pak Jihadi, nang Tuhan banget disuruh menjadi imam. Bacaannya bereskah, kada bereskah. Karena apabila sidin kada jadi imam, sidin sangit. Tahu kada aja sidin, nang membangun masjid ini arwah kaitu bahari. Seolah-olah itu menjadikan sidin harus jadi imam. Hari ini kita sudah memegang teguh apa yang Nabi sampaikan. Ya ummul qawma aqra'uhum. Yang berhak mengimami satu kaum, orang yang paling murid di antara kalian, orang yang paling murid di antara mereka, itu yang berhak mengimami satu kaum. Status sosialnya jangan dilihat. Yang paling murid itu pembantu rumah tangga, dia berhak untuk menjadi imam kalau tuannya membaca Al-Quran yang terbaik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, Uzil Quran bi arba'ah, ambil Al-Quran kepada 4 sahabat. Nabi tunjuk 4 sahabat ini guru-guru Al-Quran. Kepada siapa? Ibnu Mas'udin, sahabat senior. Kepada Ibnu Mas'ud yang pernah menangiskan Nabi mendengar bacaannya. Nabi menangis mendengar bacaan Ibnu Mas'ud pada saat membaca apa? Surah An-Nisa. Wa Mu'az bin Jabal, bergurulah kalian membaca Al-Quran kepada Mu'az bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab. Yang keempat ini Pak siapa? Wa Salim Maula Abu Huzaifah, dan bergurulah kalian kepada Salim. Siapa Salim itu? Budaknya Abu Huzaifah. Al-Quran tidak melihat kepada siapa. Al-Quran melihat kepada bagaimana orang membaca Al-Quran itu. Dia pekerjaannya apa, dia budak, dia apa. Ambil Al-Quran kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang fasih.
dalam membaca Al-Quran. Suatu hari kan dalam cerita yang sangat populer, Rasul SAW minta bacakan Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bacaannya fasih, suaranya bagus, bacakan Al-Quran itu. Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasul, ini Al-Quran turun kepadamu. Al-Quran itu turun kepada Nabi dalam kurun 23 tahun. Dalam kurun 23 tahun Al-Quran turun berangsur-angsur. Dalam surah An-Nahl disebutkan Al-Quran turun berangsur-angsur. Kepada siapa Al-Quran turun? Kepada Nabi Muhammad SAW. 1.027 huruf Al-Quran itu. Tidak ada satu huruf pun yang turun selain kepada Nabi SAW. Semua kepada Nabi 30 juz itu, 114 surah itu, 6.360 sekian ayat itu, semua turun kepada Nabi. Maka Ibnu Mas'ud katakan, ya Rasulullah, ini Al-Quran turun kepadamu, tapi sampai ingin meminta bacakan. Kata Nabi, aku senang juga membaca dan mendengar bacaan orang lain dengan penuh hati-hati. Ibnu Mas'ud selama membaca Al-Quran itu menundukkan kepala, tidak berani mengangkat kepala. Kayak apa kita bahari di hadapan guru, ada wanita, wah ini aja nampinan harkat martabat guru berkurang karena adab tidak terlalu banyak lagi diajarkan pada pendidikan-pendidikan. Di waktu kami di Ibtidaiyah tahun 68 ada kitab kecil namanya Wasoya il Abna ilil Abna. Itu kitab akhlak yang pertama diajarkan kepada anak-anak Ibtidaiyah. Jadi dulu apabila gurunya hendak lewat, kadang-kadang berjalan, diam sebentar, dia kata laluan Jepang. Dia timbang gurunya lewat itu banyak anak umat. Takut luar biasa. Kalau hari ini gurunya nampak diam dulu, melihatkan muridnya. Kurangnya akhlak seorang murid kepada guru, kurangnya berkah ilmu yang diterima. Keberkahan ilmu tergantung bagaimana akhlak murid itu kepada guru yang mengajar. Ini penting bagi anak-anak sekalian. Lebih-lebih yang kalian serap dari guru-guru kalian adalah kalamullah, kalimat-kalimat yang tidak ada lebih mulia daripada itu. Karena ada yang lebih mulia. Bacaan apa yang Allah katakan? Orang yang membacanya mendapat rahmat, yang mendengarnya mendapat rahmat. Bacaan apa? Tidak ada. Tapi ini Allah yang katakan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimahullah, maka Al-Quran jadikan pelajaran bagi kita. Kenapa pelajaran bagi kita? Karena Al-Quran menghimpun segala macam cara manusia dalam melaksanakan kehidupan di muka bumi ini. Allah pencipta 7 lapis langit dan bumi, antara keduanya Allah turunkan Al-Quran untuk operasional dunia ini, sehingga dunia itu aman. Tapi orang kan tidak percaya lagi Al-Quran sebagai aturan, sehingga Allah tegur dalam ayat 50 surah Al-Maidah, apa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang ingin kamu ambil untuk mengatur kehidupanmu? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Tapi orang yang bisa katakan hukum Allah yang terbaik bagi orang yang yakin terhadap Allah, yakin terhadap Islam. Jamaah sekalian rahimahullah, sedih juga kita hari ini yang kita anggap tokoh-tokoh agama pun bicara apa? Syariat tidak relevan lagi di Indonesia, karena negeri ini dihuni oleh keyakinan-keyakinan yang berbeda. Tapi kita tetap tanamkan dalam diri kita bahwa syariat Islam itu yang paling baik. Maka perlu sering sampaikan di kajian-kajian kita, hati-hati kita, jangan dengan ucapan menjadikan riddah, menjadikan murtad. Murtad itu 3. Murtad i'tiqadiyah, pindahnya seorang dari satu agama Islam kepada agama lain, apapun alasannya, itu tetap tidak diridhoi dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Seorang muslim pindah agama pada umurnya sudah 70 tahun. Pada saat seorang bertanya, kenapa jadi pindah agama?
Kata yang pindah karena agama yang baru ini dulu agama nenek moyang kami. Padahal itu sudah 70 tahun. Paling berapa tahun lagi selesai? Berapa tahun lagi selesai? Kalau ini jarang ditemukan. Tapi riddatun qauliyatun, riddatun fi'liyatun ini bisa. Murtad qauliyah dan murtad fi'liyah. Sekalipun murtad qauliyah fi'liyah ini karena perlu kembali masuk Islam lagi, taubat aja banyak-banyak, minta ampun kepada Allah. Tidak seperti murtad i'tiqadiyah, murtad akidah, karena percaya lagi dalam Islam, kemudian pindah kepada agama yang lain. Ini harus pindah lagi kalau mau masuk Islam. Biasanya kasihan lalu orang yang murtad ini hanya apa? Hanya wanita. Nikah seorang perempuan berbeda agama, kata perempuannya dari dulu kan ada cerita itu dalam kitab Ad-Da'wah, cerita seorang muadzin dari Mesir yang dipaksa untuk pindah agama. Padahal dia seorang muadzin di sebuah masjid terbesar pada masa lalu. Dia pindah keyakinan karena menikahi seorang wanita. Terus umpamanya wanita yang dinikahi kena beres, cerai, maka melirik lagi wanita muslimah, pindah lagi masuk Islam, boleh? Masih boleh. Alladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru, kemudian boleh lagi. Jadi kafirnya itu 2 kali. Beriman, murtad. Beriman, boleh. Beriman yang kedua. Karena beres pulang dengan istri sesama muslim. Memang iman tidak menjadi pegangan pokok. Yang menjadi pegangan pokoknya itu wanita. Atau wahini 3 tak. Kalau 3 tak tetap wanita, harta, tahta. Bisa digadaikan iman. Bisa tergadai iman. Istri berikutnya yang muslim dan kulit muslim kembali karena beres, pisah lagi. Ada lagi sebelah sana agama yang lain, tidak muslim, menarik lagi, pindah lagi, murtad lagi, nikah lagi, karena beres lagi, pindah lagi, tidak diterima. Kebencian Allah kepada orang murtad itu lebih benci daripada orang yang tidak muslim sejak lahir. Lebih benci daripada orang yang kafir. Jika kita dalam sebuah komplek ada satu orang yang tidak beragama Islam, kemudian dia meninggal, tidak ada orang yang satu imannya datang untuk merawat jenazahnya, maka orang Islam wajib merawat jenazahnya dengan baik dan menguburkannya. Asal jangan dibawa ke masjid disolatkan, itu ada tempat. Tapi manakala yang mati itu orang murtad, apa kata para ulama? Dia tinggalkan Islam kemudian murtad, kemudian dia mati, biarkan jenazahnya dimakan binatang buas. Benci dengan orang yang meninggalkan Islam. Tapi ini murtadnya artinya apa dia? Murtad kauliyah ini yang hati-hati. Apa murtad kauliyah? Agama itu kan sama baiknya. Agama itu sama. Kalau agama itu sama, berarti satu umat bisa 5 agama. Kalau agama itu sama, berarti Allah tidak mengatakan dalam ayat 19 surah Al-Imran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian ayat berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Tapi biasanya yang berkata kayak itu, ya kalau pejabat boleh ada kadang-kadang. Tapi tokoh agama yang dianggap pernah berkata seperti itu. Tidak cocok lagi kita di syariat Islam. Cocok atau tidak cocok jangan pernah diucapkan oleh orang yang mengaku Muslim. Di dalam lubuk iman kita tetap syariat Islam yang tertinggi, yang paling sempurna, aturan Allah yang paling sempurna. Terus karena kita diatur dengan bukan aturan dari Allah, apakah kita akan turun ke jalan, kita akan demo? Tidak. Tapi kita berusaha memegang teguh syariat itu dengan baik. Yang kedua murtad fi'liyah. Murtad fi'liyah. Perbuatan yang dilakukan orang Islam tapi bukan perbuatan Islam. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang masih memegang-megang mengamal-amalkan sunnah-sunnah
tahu jangan digawe itu bukan datangnya dari Islam, tapi seolah-olah menjadi syariat Islam. Itu rusaknya di akhir zaman. Kalau zaman sahabat itu apa yang dilakukannya? Membudayakan Islam. Jadi Islam menyebar. Tapi hari ini mengislamkan budaya. Beda kan Pak? Beda. Membudayakan Islam, mengislamkan budaya. Islam dipaksa untuk tunduk kepada kultur apa yang ada di daerah masing-masing. Maka anak-anakku sekalian pegang Al-Quran. Al-Quran ini bimbingan tuntunan yang tertinggi dan terindah, menjaga nilai-nilai akidah kita. Pada ayat yang kita baca, Al-Quran bukan sekadar pelajaran, tapi wasyifaa'ul lima fis-sudur. Al-Quran itu obat jiwa, obat hati, obat, kata para ulama tafsir, obat daripada segala kesyirikan, kemunafikan dan sebagainya. Al-Quran. Di samping membaca Al-Quran, Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi Al-Quran jadi pelajaran dan Al-Quran menjadi obat jiwa kita. Terus kalau ada orang Islam yang mencoba berpaling dari Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran itu, tapi masih seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zukhruf 36-37, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling dari pelajaran Allah yang Maha Rahman. Apa tadi pelajaran Allah? Al-Quran. Al-Quran. Bisa? Sedikit lagi lah. Apa tadi? Langsung berongkit. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah Ta'ala, dari dulu asing baca Al-Quran, kemudian tak kawan kadang lebih suka lagi nonton Al-Quran karena Al-Quran dia bacaan tidak asing, dia berpaling dari Al-Quran, berpaling bacaannya, berpaling pelajarannya. Maka apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah akan kirimkan syaitan menjadi teman setianya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anakku sekalian, sekian puluh kali dalam Al-Quran Allah katakan syaitan itu musuh kita. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku beritahukan kepada kalian, wahai anak Adam, jangan sembah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Ayat yang lain, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan itu musuh, maka syaitan itu anggap sebagai musuh. Pada ayat ini Allah katakan syaitan datang menemani manusia. Manusia yang berpaling dari Al-Quran menjadi teman syaitan. Syaitan yang mengendalikan kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Lihat ayat 37 berikutnya. Wa innahu la yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Syaitan itu menyesatkan orang itu dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Syaitan kan tidak pernah berniat baik kepada manusia. Syaitan berhenti menyesatkan manusia apabila manusia sudah mati. Bila manusia masih hidup, syaitan tidak berhenti. Jadi syaitan mulai menyesatkannya. Pada saat disesatkan oleh syaitan, apa yang dikira oleh orang yang mulai berpaling dari Al-Quran? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dikiranya bisikan-bisikan syaitan itu petunjuk. Dikiranya bisikan-bisikan syaitan itu hidayah. Bayangkan bapak-bapak, jika ini terjadi kepada orang yang banyak memiliki umat.
Setiap hari dia berkata bertemu ini, bertemu itu, dapat bisikan ini, dapat wangsut itu, disampaikan kepada umat. Padahal satu kesesatan manakala dia tinggalkan Al-Quran, syaitan membisikkan penyesatan kepadanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka Al-Quranul Karim Allah sampaikan di dalam surah Al-Qamar 4 kali dalam surah Al-Qamar itu. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat 17, 22, 32, 40. Surah Al-Qamar. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran. Coba lihat, fahal min muddakir. Allah tawari kita, siapa yang mau mengambil pelajaran pada Al-Quran? Kata Allah, Al-Quran itu sudah dimudahkan. Siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Bapak-bapak, cek kitab sebelum Islam, kitab Samawi yang dapat dihafal oleh anak-anak kecil, kitab apa? Kecuali Al-Quran. Ada yang 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Al-Quran kitab yang paling mudah untuk dipelajari, untuk dihafal, dan untuk menjadikan pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Quran? Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan waktu kisah kita sampai. Biasanya ada tanya jawab lah, kadang-kadang adakah anak-anak kita gunakan? Anak-anak tak mencatat, silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Anda sudah bagaimana? Ya, demikian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, kajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada